kita gunakan create untuk membuat file baru. Bagian ini kita hanya perlu memasukkan identitas perusahaan. Current financial year kita isi dengan tahun di mana kita memasukkan transaksinya. Last month of financial year kita isi dengan bulan tutup buku. Conversion month diisi dengan bulan ketika kita mulai mengisikan transaksi. Kemudian number of accounting period itu kita terserah isinya, bisa 12 ataupun 13 sesuai kebutuhan. Bedanya pada 13 period, pada saat ingin memasukkan dokumen jurnal penyesuaian, kita hanya perlu menambahkan bintang pada tanggalnya. Di sini kita harus memilih salah satu di antara list provided by my accounting atau list of accounts provided by my accountant atau I would like to build my own account list. Sebenarnya tidak ada bedanya karena di ketiganya ini nanti kita dapat menambahkan atau mengurangi account list yang sudah ada. Di sini kita bisa mengubah tempat kita menyimpan filenya. Di sini kita perlu memilih di antara setup assistant atau command center. Bedanya pada setup assistant kita akan diberikan seperti bantuan, sedangkan pada command center kita tidak akan diberikan bantuan. Melanjutkan, kita akan melihat kegunaan dari open. Dengan open, kita dapat membuka file yang telah kita create di Mayop. Ini adalah daftar akun yang akan kita gunakan. Untuk mengubah akun, kita hanya perlu menekan tanda panah pada akun yang ingin kita ubah. Terus kita ubah account numbernya, kita isi dengan nomor akunnya. Account name kita isi dengan nama akunnya. Di layar ditampilkan akun-akun yang perlu kita ubah. Untuk membuat akun yang baru, kita hanya perlu menekan tombol new, terus kita pilih account type-nya. Account type-nya itu berdasarkan akun yang akan kita buat. Kemudian kita isi nomor akun dan nama akunnya. Ini daftar account type sesuai akun yang akan kita gunakan. Lalu ada yang namanya header akun. Untuk menambahkan header akun kita hanya perlu menekan new, kemudian kita tekan header akun. Lalu kita hanya perlu isi nomor akun dan nama akunnya. Ini daftar saldo awal yang kita gunakan. Untuk memasukkan saldo awal akun, kita hanya perlu menekan setup balance, account opening balance. Untuk saldo akun yang tidak berada di saldo normalnya, contohnya allowance for doubtful debt, yang dimana saldo normal akun harta itu debit, sedangkan saldo allowance ada di kredit, kita gunakan angka minus. Untuk mengatur kode pajaknya kita menekan list kemudian text code. Contohnya dari GST kita ingin ubah menjadi VAT. Kita tekan GST, kemudian kita ubah namanya dan kita ubah text page-nya menjadi VAT in.
Ini adalah daftar customer dan supplier beserta saldo awalnya. Untuk membuat kartu customer, kita tekan new, pastikan card type-nya itu diisi dengan customer, lalu kita isi identitas perusahaan customer kita. Lalu kita tekan send details. Di situ kita mengubah kode pajak yang digunakan, juga kita mengisi termin yang digunakan. Membuat kartu supplier itu mirip dengan membuat kartu customer. Bedanya hanya di profil, kita menggunakan card type supplier. Terus kita tekan buying details untuk memasukkan kode pajak dan terminnya. Kemudian kita perlu mengatur link account-nya, yaitu di setup, link account. Terus kita hanya perlu mengubah 3 yang biasanya dipakai, yaitu account dan banking account, sales account, purchase account. Kemudian pada kotaknya kita isi dengan akun yang sesuai. Lalu centang hal-hal yang ada di perusahaan kita, seperti diskon untuk pembayaran awal. Lalu untuk memasukkan saldo awal customer, kita gunakan setup, balance, customer balance. Lalu kita pilih customer yang kita ingin isi saldo awalnya, lalu tekan add cell. Lalu kita masukkan tanggalnya dengan saldo awalnya. Untuk mengisi saldo awal supplier itu mirip dengan mengisi saldo awal customer, bedanya kita mengisinya di supplier balance. Ini daftar item kita. Untuk membuat item baru, kita buka item list, kemudian kita tekan new. Karena perusahaan kita menggunakan metode perpetual, kita centang I buy, I sell, I inventory. I buy kita isi dengan harga pokok penjualan, I sell kita isi dengan penjualannya, kemudian I inventory diisi dengan persediaan barang dagang.
Kemudian kita ke bank details. Di sini kita perlu mengisikan kode pajaknya. Sisanya itu tidak wajib sih. Kemudian di bank details kita diwajibkan untuk mengisikan kode pajaknya juga. Yang lainnya itu tidak wajib. Ini adalah daftar servis kita. Untuk membuat daftar jasa kita, kita hanya perlu menekan new dan kita hanya perlu mengisi resell. Kemudian di selling details kita hanya diwajibkan untuk mengisi kode pajaknya. Kemudian untuk mengisi saldo awal inventory atau persediaan kita, kita tekan adjust inventory. Lalu kita masukkan tanggalnya. Lalu di item number kita masukkan item kita, quantity jumlah barang yang kita miliki, unit cost adalah harga barang yang kita miliki, amount adalah hasil dari quantity dikalikan unit cost, lalu accountnya kita isi dengan nomor akun persediaan. Untuk mengecek jurnalnya kita bisa menggunakan Ctrl R. Untuk jurnal yang telah kita masukkan, kita bisa cek di transaction journal. Ini adalah contoh transaksi pelunasan piutang. Untuk pelunasan piutang, kita catat di sales bagian receive payment. Di customer, kita isi dengan customer yang melakukan pelunasan piutang tersebut. Di amount receive, kita isi dengan jumlah kas yang diterima. Kemudian pada diskon, kita isi dengan diskon yang diterima. ID kita isi dengan nomor bukti transaksi. Kemudian date adalah diisi dengan tanggal transaksi tersebut. Karena di diskon pelunasan tidak ada VAT, maka kita perlu menghilangkannya. Pertama, kita pergi ke transaction journal, lalu kita buka jurnal yang ada VAT-nya. Lalu kita ubah VAT menjadi NT. Ini adalah contoh transaksi pengeluaran kas yang tidak berhubungan dengan hutang. Untuk pengeluaran kas yang tidak berhubungan dengan hutang, kita menggunakan bank spend money. Pay for account kita gunakan akun yang kita gunakan untuk pembayaran, contohnya kas bank. Kemudian check number kita isi dengan nomor bukti transaksi, date kita isi dengan tanggal, amount kita isi dengan jumlah kas yang kita keluarkan. Kotak biru di bawah kita gunakan untuk mengisi akun yang lainnya. Untuk akun yang memiliki angka di debit, kita isi amountnya positif. Sedangkan untuk akun yang memiliki angka di kredit, kita amountnya berikan minus. Menunjukkan gimana cara melakukan transaksi pembelian dalam Mio. Jadi saya Nicholas desain dari Sulawesi satu kelompok 11. Di sini di Mio, buka Mio, enter cash,
masuk di sini PT Alken sesuai dengan dokumen tadi dengan nomor faktur 215 F dengan tanggal 17 Desember 2019. Sini kita masukkan jumlah barang yang kita beli. Yang pertama 26, lalu di sini 22. Di sini dimana daftar pembelian barang yang kita akan beli. Yang pertama dari dokumen tadi Fancy 1, yang kedua Case 2, nah kalian lihat di sini sesuai dengan dokumen di sini. Bedakan karena kita belum masukkan biaya pengiriman di sini. Nah di sini kita masukkan dengan jumlah 4.950.400. Masih belum sama nih, kita harus masukkan VAT di sini, pajak, maka jumlahnya akan sama. Jadi tekan cukup. Di sini kalian tekan cancel saja, lalu tekan no, lalu cancel. Setelah itu kita akan masuk letter beli yang ada di dokumennya nih, 01 BM tanggal 18 Desember 2019 yang kita kembalikan ada 3 unit barang casing 1 dan 3 unit barang casing 2. Pertama enter purchase PT Alken lagi di sini dengan dokumen nomor 1 BM pada tanggal 18 bulan 12 2019. Ini dimana kita terbaca berapa jumlah barang yang kita kembalikan, harus pakai minus soalnya kita kembalikan, jadi berkurang pembelian yang kita beli dengan utang kita. Di sini min 3, di sini juga min 3, di sini tempat itemnya cash 1, dan di sini cancel 2. Nah di sini belum sesuai nih dengan dokumennya nih, 35060 256. Kita masih belum masuk biaya pengirimannya. Biaya pengirimannya 624 960. Jangan lupa harus minkan. Masih belum nih, kita harus juga masukkan pajaknya juga, VAT di sini. Sudah sesuai, maka tekan record, cancel, lalu cancel. Sebelum itu kalian harus masuk ke cash register di return and debit di sini. Tekan di update to purchase, soalnya kita beli dengan kredit bukan tunai. Di update to cash di sini masukkan nomor fakturnya tadi 01 DM pada tanggal 18 Desember 2019. Masukkan ke 215 F 17 12 2019 di sini. Setelah itu record, lalu close. Ini adalah transaksi pengumuman dividen. Karena pada transaksi ini biasanya dicatat di jurnal umum, maka pada aplikasi Mayop kita catat di account, record journal entry. Ini adalah transaksi faktur penjualan. Kita masukkan di dalam sales, enter sales.
Karena kita membuat item list untuk barang yang kita jual, maka layoutnya kita pilih item. Setelah itu kita hanya perlu masukkan ship, jumlah angka yang kita jual, dan item number adalah barang yang kita jual, serta price adalah harga barang yang kita jual. Untuk rabatnya kita hanya perlu masukkan persentase rabat di diskon. Untuk retro penjualan kita juga catat di enter sales. Mengisi retro penjualan mirip seperti mengisi penjualan. Yang bedanya hanya pada ship, angkanya diberi minus, kemudian diisi berdasarkan jumlah barang yang diretur. Kemudian pada item number, kita pilih tanda panahnya, kemudian pada bagian ISO, kita ubah menjadi sales retur. Setelah itu kita buka sales register, kemudian pilih ke returns and credit. Untuk penjualan yang sudah dibayar, maka kita gunakan pay refund. Sedangkan untuk penjualan yang masih dalam bentuk piutang, kita gunakan apply to sell. Lalu jumlah penjualan yang diretur kita masukkan ke dalam amount applied. Jangan lupa untuk mengembalikan I sell pada item list kembali menjadi sales. Ini adalah contoh pengeluaran kas untuk pembayar hutang. Untuk transaksi ini kita catat di purchase pay bills. Supplier kita isi dengan supplier yang kita bayarkan hutangnya, check number kita isi dengan nomor bukti transaksi, date kita isi dengan tanggal transaksinya, amount kita isi dengan jumlah kas yang kita keluarkan, diskon kita isi dengan diskon yang kita dapat. Karena diskon tidak ada VAT, maka kita lakukan hal yang sama lagi. Transaction journal, kita buka jurnal yang ada VAT-nya, kemudian kita ganti VAT menjadi NT. Ini adalah transaksi penerimaan kas yang tidak berhubungan dengan penjualan atau piutang. Oleh karena itu, kita masukkan ke dalam bank receive money. Ini adalah daftar aset tetap yang akan kita gunakan untuk mengerjakan transaksi. ID kita isi dengan nomor bukti transaksi, date kita isi dengan tanggal, amount receive kita isi dengan kas yang diterima. Karena transaksi ini telah melewati tengah bulan, maka kita perlu mencatat penyusutan aset tetap. Jumlah penyusutan aset tetap dapat kita lihat di tabel bagian beban penyusutan Desember 2019. Lalu untuk harga perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap
dapat kita lihat juga dari tabelnya. Kemudian jumlah yang berada di out of balance kita masukkan ke other revenue karena dari penjualan ini kita mendapatkan laba. Setelah mengisi transaksi, kita juga dapat mengecek trial balance-nya di reports accounts. Kemudian pilih trial balance. Karena kita hanya mencatat transaksi sampai bulan Desember, maka kita pilih select period date Desember. Explore kita gunakan untuk melihat contoh yang telah disediakan oleh Mayop. Jika kita menekan What's New, kita akan dibawa ke link yang akan memberitahukan informasi mengenai versi Mayop yang sedang kita gunakan. Terakhir, exit untuk keluar dari aplikasi Mayop.